Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi dengan tema mengembangkan strategi dan program harga. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Hai, perkenalkan aku Lira Putri Mariska, NIM B111220166. Aku Aina Ramadanti, NIM B111220139. Aku Siska Devidiani, NIM B111220190. Aku Nadia Uliari, NIM B111220157. Aku Farda Aryani, NIM 111220153. Bye. Gimana nih soal tugas strategi pemasarannya? Oh iya ya, kita kan ada tugas diskusi tentang pemasaran. Ya udah yuk, kita buat aja diskusinya. Yuk. Menurut kalian, apa sih definisi harga itu? Kalau menurutku sih harga itu adalah unsur dari bawaan pemasaran yang menghasilkan pendapatan saat penjualan menetapkan harga. Nah, mereka kan pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan laba yang besar kan? Oh, berarti harga itu unsur bawaan dari pemasaran dan penjualan untuk mendapatkan laba. Lalu bagaimana sih cara menetapkan harga itu sendiri? Nah, dalam menetapkan harga ada 6 langkah cara. Langkah pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Jadi, semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Terus tujuan penetapan harga itu apa sih? Yang pertama ada kemampuan bertahan, yang kedua ada laba saat ini maksimum, yang ketiga ada pangsa pasar umum, yang keempat ada kepemimpinan kualitas produk, yang kelima ada pemerahan pasar maksimum. Langkah yang keduanya apa? Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan permintaan. Hubungan antara harga dan permintaan ditangkap dalam kurva permintaan. Jadi, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaannya. Nah, cara-cara menentukan permintaan sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu analisis sensitif. Biasanya pelanggan tidak terlalu sensitif terhadap barang murah dan barang yang mereka jarang beli. Pelanggan juga tidak terlalu sensitif terhadap harga yang lebih berbeda. Yang kedua itu ada memperkirakan kurva permintaan. Nah, perusahaan biasanya mengukur kurva permintaan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu survei, yang kedua ada eksperimen harga, yang ketiga ada analisis statistik. Yang ketiga ada elastisitas harga permintaan. Kalau langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya. Memperkirakan biaya sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis-jenis biaya dan tingkat produksi. Nah, itu juga ada beberapa hal juga. Nah, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya rata-rata. Yang kedua ada produksi terakumulasi. Yang dimaksud ini adalah penurunan biaya rata-rata dengan terakumulasinya pengalaman produksi. Nah, yang terakhir itu ada kalkulasi biaya target. Biaya berubah sesuai skala produksi. Biaya juga dapat berubah akibat terkonsentrasi oleh perancang, insinyur, dan agen pembelian untuk mengurangi biaya. Nah, kalau langkah yang keempat apa ya? Aku lupa deh. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang keempat itu menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya harga dan kemungkinan harga reaksi pesaing. Terus bagaimana sih cara seseorang untuk mengantisipasi reaksi pesaing? Caranya itu ada 2. Cara yang pertama itu mengasumsikan pesaing bereaksi dalam cara standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Dan yang kedua itu mengasumsikan pesaing untuk memperlakukan perbedaan atau perubahan harga sebagai tantangan yang baru dan bereaksi untuk kepentingan pribadinya. Langkah yang kelima, memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga itu ada 6. Yang pertama itu penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan. Yang keempat itu ada penetapan harga nilai. Dan yang kelima itu ada penetapan harga going rate. Dan yang terakhir ada penetapan jenis lelang. Yang pertama ada jenis lelang Inggris, yang kedua ada jenis lelang Belanda, dan yang ketiga ada jenis lelang tender tertutup. Yang terakhir adalah langkah ke-6, yaitu memilih harga akhir. Ada faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu dampak kegiatan pemasar lain. Yang kedua, kebijakan penetapan harga perusahaan. Yang ketiga ada penetapan harga berbagi keuntungan dan resiko. Dan yang terakhir ada dampak harga untuk pihak yang lain. Nah, kita kan udah tahu nih gimana caranya menentukan harga itu. Pasti perusahaan kan harus bisa menyesuaikan harga pada saat kondisi tertentu. Nah, lalu bagaimana sih caranya menyesuaikan harga itu sendiri? Ada beberapa cara nih untuk menyesuaikan harga. Yang pertama itu ada penetapan harga geografis.
Harga geografis itu sendiri adalah penetapan harga produk atau jasa yang berbeda-beda tergantung lokasinya. Ini dapat diterapkan pada pelanggan luar negeri atau luar pulau yang pendapatannya kan mesti berbeda ya. Terus yang pertama itu cara untuk membayarnya, bisa tunai ataupun bisa barter. Barter yang dimaksud ini tuh kayak pembeli sama pelanggan itu ya. Mesti kan pembeliin kayak barter itu pembeli menjual mie lah ke kamu, terus penjualnya ini menukarkan ke barang yang lain lah. Itu untuk langkah yang kedua itu diskon atau potongan harga. Perusahaan akan menyesuaikan harga itu sendiri dan memberi diskon dan potongan harga itu kepada pelanggannya. Jenisnya itu ada diskon tunai. Diskon tunai itu misalnya kayak gini, kamu bayar langsung lah, kamu misal membeli motor ke aku, terus kamu bayar langsung tanpa kayak ada kredit kayak gitu. Nah, kamu itu mendapatkan potongan. Terus yang kedua ada diskon kuantitas. Diskon kuantitas itu kamu misal membeli barang lebih dari 2, nah kamu dapat diskon nih dari aku. Terus yang ketiga itu ada diskon fungsional. Kayak misal aku punya perusahaan ya, terus kamu itu menjadi reseller lah, saluran perdagangan, terus kamu tuh mendapat diskon sendiri dari aku. Terus yang selanjutnya ada diskon musiman. Diskon musim maksudnya, diskon musim ini seperti kayak di hotel, misal akhir bulan kan mesti hotel ada diskonnya, terus hari-hari libur kan mesti banyak pengunjung, nah itu ada diskonnya. Terus potongan harga itu strategi yang dilakukan perusahaan dengan melakukan pengurangan harga untuk meningkatkan penjualannya agar meningkat lah. Terus penetapan harga promosi. Penetapan untuk menarik dapat menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, penetapan harga pemimpin kerugian. Contohnya seperti apa ya? Menurunkan harga untuk merek-merek yang terkenal. Yang kedua itu penetapan harga acara khusus-khusus. Contohnya tuh kayak misal sekolah, kalau mau masuk sekolah kan mesti banyak anak-anak yang membeli buku. Nah itu ada diskon-diskon tersendiri kayak gitu. Terusan yang selanjutnya ada pembiayaan bunga rendah. Yang keempat itu ada garansi atau gratisan untuk perbaikan barang kayak gitu. Aku ada tambahan nih untuk menyesuaikan harga. Yang pertama ada penetapan harga diskriminatif. Ini terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya. Lalu diskriminatif harga itu ternyata ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama yaitu penjual mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan tergantung pada intensitas penerimanya. Lalu tingkat yang kedua, penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal pada pembeli yang membeli barang dalam jumlah yang banyak. Lalu tingkat yang ketiga yaitu penjual mengenakan jumlah perbedaan terhadap berbagai kelas pembeli. Nah di tingkat ketiga ini dibagi menjadi 5, yaitu yang satu penetapan harga segmen pelanggan. Di penetapan segmen pelanggan ini kelompok pelanggan membayar harga berbeda pada produk yang sama. Seperti contohnya pada taman bermain, untuk pembelian tiket untuk anak-anak kan biasanya harga lebih murah kan, lebih rendah. Nah sedangkan untuk usia dewasa itu harga lumayan mahal. Lalu perbedaan yang kedua itu penetapan harga untuk produk. Contohnya makanan yang dijual di mall atau di warung-warung itu mesti sangat berbeda harganya, lebih mahal di mall daripada di warung. Itu karena kalau makanan yang dijual di mall itu pasti dalam produknya itu dimodus secantik mungkin, sedangkan di warung apa adanya itu langsung diberikan ke pembeli maksudnya. Oke, yang ketiga itu penetapan harga citra. Contohnya nih, misal aku akan membuka produk misal es teh. Ya produk es teh itu aku beri nama es teh saya. Lalu pada kemasan gelasnya tuh aku kasih nama es teh saya dengan harga 3.000. Nah, sedangkan di lain hal, es teh itu aku taruh di gelas yang berbeda tapi dengan ukuran jumbo. Itu tuh aku akan meningkatkan harganya dong jadi 5.000. Nah, lalu yang keempat, penetapan harga saluran, yaitu contohnya Coca-Cola. Penjual akan menjual pada pembeli yang berbeda tergantung di mana pembeli itu membelinya, entah di restoran mewah,
toko retail atau mesin minuman. Lalu yang kelima, penetapan harga waktu. Kalau ini harga berdasarkan waktu entah hari, jam, atau musim. Sebagai contohnya pada bioskop, untuk pembelian tiket menonton film pada hari kerja Senin sampai Jumat kan harga relatif murah. Sedangkan pada hari weekend mesti pihak bioskop akan menaikkan harganya karena itu cenderung hari liburan. Lalu langkah selanjutnya untuk menyesuaikan harga yaitu ada penetapan harga bauran produk. Harga diubah apabila produk tersebut ada dalam bauran produk. Ini dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang berbeda. Ada 6 perbedaan, yaitu penetapan harga bauran produk, penetapan harga lini produk, penetapan harga ciri pilihan, penetapan harga produk pelengkap, penetapan harga dua pilihan bagian, lalu yang keenam ada penetapan harga produk sampingan. Udah membahas nih bagaimana caranya menyesuaikan harga. Nah, dalam pengembangan strategi penetapan harga, perusahaan kan pasti juga akan menghadapi situasi di mana mereka akan memulai dan merespon perubahan harga. Nah, apa sih yang akan dilakukan perusahaan untuk menghadapi situasi tersebut? Bisa jadi perusahaan memulai penurunan harga. Biasanya penurunan harga ini disebabkan karena produk memproduksi kapasitasnya berlebihan, sedangkan perusahaan tidak dapat meningkatkan penjualan. Nah, pada penurunan harga ini biasanya terdapat berbagai jebakan kemungkinan. Nah, salah satunya yaitu jebakan mutu rendah. Konsumen menganggap bahwa mutu dari produk tersebut rendah. Lalu ada jebakan pangsa pasar rapuh, di mana apabila harga rendah maka pangsa pasar akan direbut yang lain dengan harga yang rendah, tetapi tidak dengan kesetiaan pangsa pasar tersebut. Dan biasanya pelanggan akan lebih memilih harga rendah dibanding harga perusahaan yang biasa dibelinya lebih tinggi dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah jebakan dompet tipis, di mana pesaing yang lebih tinggi mungkin akan menurunkan harganya, yaitu karena mungkin perusahaan tersebut memiliki daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tuna yang lebih banyak. Tadi kan baru respon perusahaan dengan penurunan harga ya. Sekarang gimana sih respon perusahaan dalam kenaikan harga? Nah, jadi harga dapat dinaikkan dengan caranya sendiri. Masing-masing ada dampaknya yang berbeda terhadap pembeli. Yang pertama, penundaan pengumuman harga, yaitu perusahaan tersebut tidak menetapkan harga akhir hingga produk itu selesai atau dikirimkan. Sedangkan yang kedua, klausula eskalator, yaitu perusahaan tersebut mengharuskan pelanggan membayar harga hari ini dan semua atau sehingga kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Sedangkan yang ketiga, pemisahan harga atau pemisahan bagian, yaitu perusahaan tersebut mempertahankan satu atau beberapa elemen yang terjadi merupakan bagian dari tawaran sebelumnya, seperti pengiriman dan pemasaran gratis. Sedangkan yang keempat, pengurangan diskon, yaitu perusahaan tersebut memerintahkan tenaga penjualnya untuk tidak lagi menawarkan diskon tunai dan diskon kuantitas seperti biasanya. Sedangkan reaksi terhadap perubahan harga, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, reaksi pelanggan. Nah, suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang benar. Nah, barang tersebut akan digantikan dengan model baru, barang yang cacat dan tidak begitu laku. Perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan. Harganya turun lebih jauh. Sedangkan yang bagian kedua, reaksi pesaing, yaitu pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan harga sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Nah, itu dia diskusi dari kelompok kami mengenai mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Semoga dari diskusi ini kita bisa meningkatkan minat belajar ekonomi strategi dan program penetapan harga. Semoga video ini dapat manfaat bagi semua orang. Dan semoga melalui video kami dapat memenuhi nilai UTS. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.